Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah pada malam hari ini untuk menambah khazanah keilmuan kita berkaitan dengan fikih Islam. Pada Jumat yang lalu kita membahas tentang wadi'ah, titipan. Pada malam hari ini kita membahas bab yang lain, yaitu al-ghosobu. Ghosob, kalau bahasa Surabaya gasap. Tapi mungkin berbeda definisinya antara gasap yang kita pahami dengan ghosob di dalam fikih ini. Kalau gasap yang kita pahami mungkin berangkat nang masjid nggawa sandal elek terus mulai nggawa sandal apik, gasap kayak kancane. Tapi kancane gak perlu nanti gawa. Moro-moro lho kok ono sandalku. Oh, itu berarti gasap. Atau memakai kate izin. Ya, itu biasanya juga disebut gasap. Tapi ghosab yang dimaksud di dalam fikih itu adalah akhdhu syakhsin haqqa ghairihi wal istila'i alaihi adwanan wa qahran. Ghasab dalam fikih itu, pengertian fikih adalah ketika seseorang mengambil hak orang lain dengan paksa karena ada permusuhan atau tidak ada permusuhan. Jadi mengambil hak orang lain dengan kekerasan. Makanya di situ mungkin masuk termasuk di dalamnya ngerampok, itu gasap. Ya. Nyopet itu gasap, begal itu gasap. Bedanya apa dengan sariqah? Kalau sariqah itu mengambil hak orang lain dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemilik rumah. Sariqah itu maling, pencurian. Ya. Kalau gasap, iki ana wonge kok, ana wonge dijupuk. Itu gasap. Dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang hal itu. Di dalam surat Al-Kahfi menceritakan seorang penguasa yang zalim yang akan merampas perahu nelayan yang miskin. Allah berfirman di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nah, ini kan penjelasannya gurunya Nabi Musa. Kenapa kok kamu lubangi perahu itu? Nah, jawabannya ammas safinatu. Adapun perahu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu itu, kapal itu adalah milik orang miskin
yang sedang bekerja nelayan mencari ikan di laut, fa'aradtu an a'ibaha, saya ingin menenggelamkan perahu itu, ya, ingin menyembunyikan perahu itu. Kenapa kok disembunyikan? Kenapa ditenggelamkan? Karena wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di belakang perahu itu ada raja yang zalim yang akan mengambil, yang akan merampas perahu ghasba, ya, dengan cara paksa dirampas. Nah, nek di keremno arepe dirampas-rampasan gaya ngono-ngono, ya. Kalau masih utuh bagus, waduh rampas, turun semua, ini tak ambil. Nah, kalau kerem tenggelam, ya, nggak dirampas. Ghasba di situ adalah mengambil dengan cara paksa atau merampas. Apa hukumnya ghasab? Wa huwa haramun ya'samu fa'iluhu. Ghasab itu haram dan pelakunya berdosa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian itu yang didapat dengan cara yang batil. Ya. Jadi pencurian, copet, gasap, ngerampok dan seterusnya itu adalah cara yang batil dan itu diharamkan oleh Islam, termasuk korupsi. Wah, iku tambah akeh iku. Ya. Gak ada nggawa linggis, gak ada nggawa kunci Inggris, transfer ngono oleh pirang-pirang ngatus juta. Itu maling zaman modern itu adalah korupsi. Itu juga termasuk gasap. Mulai musim korupsi nang tobat to. Dalam hadis Rasulullah, wa fi khutbatil wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, diriwayatkan di dalam hadisnya Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah kalian dan harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian, haramun alaikum, diharamkan, kahurmati yaumikum hadza, seperti diharamkannya itu pada hari ini, fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan haji, fi baladikum hadza, di negerimu ini. Jadi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Haram menumpahkan darah, haram mengambil hak orang lain, hartanya orang lain, dan juga haram kita itu mengorek-ngorek kehormatan orang lain, saudara kita sesama muslim. Dalam riwayatnya Bukhari yang lain, an Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina itu melakukan perzinaan pada saat zina itu dia mukmin. Artinya pada saat orang itu melakukan perzinaan sesungguhnya dia tidak mukmin. Dia berangkat mau mukmin. Pada saat melakukan itu saat itu dia tidak mukmin. Kenapa kok tidak mukmin? Buktinya dia melakukan dosa. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang peminum itu pada saat meminum dia itu mukmin. Artinya orang yang meminum minuman keras pada saat dia minum itu tidak mukmin.
Jadi kalau ada orang seminggu sekali minum, malam minggu mesti teler. Berarti setiap minggunya dia itu ada satu hari yang dia tidak mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah pencuri itu mencuri pada saat mencuri itu dia mukmin. Artinya orang mukmin itu gak mencuri. Orang mukmin itu tidak peminum. Orang mukmin itu tidak pezina. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang merampas hak orang lain di tengah-tengah orang yang sedang melihatnya. Berarti merampas pada saat banyak orang. Pada saat itu dia tidak seorang mukmin. Artinya orang yang merampas hak orang lain itu sesungguhnya dia tidak dalam keadaan mukmin. Ini dalil-dalil yang mengharamkan gasab tadi. Wa Anis Sa'id ibnu Yazid, Anis Sa'id ibnu Yazid an abihi, dari bapaknya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi jadan wala la'iban. Jangan sekali-kali kalian mengambil harta saudaramu, baik ngambilnya itu secara sungguh-sungguh atau guyonan. Jadi njupuk mek guyonan lho ora oleh. Sisi tak delik nih sandale, tak umpet nih, tak singgah nih sandale. Itu kan berarti guyon saja niate. Tidak sungguh-sungguh dia ngambil. Wong diumpet ngene misale karpet kono. Nggih. Gak sungguh-sungguh, tapi itu ora oleh. Enggak boleh. La jadan wala laiban, baik memang niat mengambil atau guyonan ngambilnya itu. Wa idza akhadha ahadukum afa akhihi falyaruddaha alaihi. Kalau seandainya ada di antara kita yang mengambil tongkat saudaranya, hendaknya tongkat itu dikembalikan. Nek nyilang sandal yo balekno sandale. Nek nyilang kursi yo kursine balekno. Nek nyilang payung yo payunge balekno. Ya, jangan sampai kita dianggap menggasap atau mengambil hak orang lain. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa inda Daruqutni, dalam hadisnya Ad-Daruqutni, min tariqi Anas, dari jalur Anas bin Malik, marfu'an. Marfu'an itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi Daruqutni ini meriwayatkan hadis marfu', berarti hadis itu tidak sandarkan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yahillu malum ri'in muslimin illa bitibatin min nafsihi. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali dengan cara yang baik pada saat mendapatkannya. Ya, jadi ojo anggerake wae. Sing penting cepet sugih, wah iki sing bahaya. Sing penting depositone tambah, wah iki bahaya. Ya, tidak halal harta seorang muslim illa bitibatin min nafsihi, kecuali dia dapatkan dengan cara yang baik. Kalau tidak baik ya berarti masuk dalam kategori haram. Ya. Kalau dalam hadis
yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu dimasukkan di dalam bab al-wara', orang yang wara', orang yang hati-hati, ya. Hadisnya berbunyi, kata Rasulullah, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu ada hal-hal yang mushtabihat, yang remeng-remeng, abu-abu. Halal yo gak jelas halale, haram yo gak jelas harame. Itu syubhat atau mushtabihat. Kata Nabi, siapa yang terhindar dari syubhat, berarti dia terhindar agamanya dari keharaman. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fi haram. Sapa sing melakukan syubhat itu dianggap sudah terjun, jatuh pada keharaman. Jadi padahal belum jelas hukumnya, haram tek ya durung ono, halal tek ya durung ono. Itu syubhat. Itu aja kita disuruh untuk meninggalkan. Apalagi yang haram, jelas itu harus ditinggalkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, man akhadha mala akhihi biyaminihi, siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangannya. Kalau di sini hadisnya menggunakan kata biyaminihi, dengan tangan kanannya. Bukan berarti kalau mencuri dengan tangan kiri nggak kena hadis ini, enggak. Kenapa kok Nabi menggunakan kata biyaminihi, siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya? Panci di sini biasa kanggo njupuk itu tangan kanan. Ono sing mengelak, jadi hadis Nabi ini tangan kanan. Ya apa nek nyolong karo tangan kiri? Wah, ini berarti ya bujui Gusti Allah ini ya. Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangannya, aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan orang itu masuk neraka. Wajib. Berarti memastikan orang itu masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan orang itu diharamkan untuk masuk surga. Mulane sing tau njupuk barangi kancane, tanggani nang balekno nang tobat kepada Allah. Jangan sampai kita pernah mengambil, burung sempat taubat, burung sempat mengembalikan, meninggal, naudzubillah, kena hadis ini. Faqala rajulun, ketika Nabi mengatakan siapa yang mengambil harta saudaranya diharamkan oleh Allah masuk surga dan wajib masuk neraka, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, bagaimana kalau yang diambil itu cuman barang yang sepele, sandal jepit ae lho, masa nggarai mlebu neraka? Kata Nabi, qala wa in kana udan min arakin. Iya, meskipun yang kamu ambil itu satu kilan kayu yang biasanya digunakan untuk siwak. Itulah kayu tuh. Ya, cabang daripada kayu yang digunakan untuk siwak. Satu kilan saja, satu kilo itu berapa, Pak? Ya sak meniki lah, sak kilan. Artinya kita tidak boleh meremehkan barang yang kita ambil. Yang sandal jepit ae, buka kerfil ngono. Nah, berarti kita meremehkan. Ya. Lalu ngerokok situ ae misale. Ya. Itu berarti kita meremehkan. Jangan sampai meremehkan hak orang lain. Kata Nabi,
wa in kana udan min arakin, meskipun kayu yang biasa digunakan untuk siwak itu panjangnya cuma 1 kilan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zalama shibran minal ardi tawwaqahu Allahu min 7 aradin. Siapa yang mengakui tanah saudaranya 1 jengkal, sakil ya, shibran itu sakil, bukan 1 jengkal lagi ini. Sakilan lah shibran itu. Jadi kalau patokan tanah itu, tanahnya orang, kita akui meskipun 1 kil, ya, 1 jengkal itu, kata Nabi, tawwaqahullahu min 7 aradin. Orang itu akan dililit oleh Allah dengan 7 aradin, 7 kali tanah, ya. Jadi dikalungi tanah 7 kali lipatnya. Makanya jangan sampai geser patokan sawah, patokan tegalan, patokan tanah kaplingan, rumah, tambak, ya, apa saja, jangan sampai kita itu mengambil hak orang lain. Kalau dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang memindahkan patok tanah. Artinya dia ingin memperlebar tanahnya, patokannya digeser. Itu berarti orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saiki gak mau digeser, Pak. Sertifikatnya diganti ya. Ya. Berarti gak ada yang geser, harus diakoni ngono wae. Beberapa kasus daerah Surabaya itu ada tanah yang ya tanahnya juga itu aja, tapi sertifikatnya itu telu. Lagi sing sah sing di sertifikat iki. Ya, berarti ngaku ngono. Mosok tanah tak petake sing sertifikate telu. Iku sing salah mbuh wonge, mbuh pemerintahe, mbuh sing duwe peraturan kok ono 1 petak tanah kok sing duwe wong telu iku piye ceritane? Sertifikatnya 3. Berarti tidak hanya memindahkan patokane, tapi mengakui hak orang lain. Bagaimana kalau ada orang yang menggasap, mengambil hak orang lain, kemudian misalnya tanah, kemudian tanah atau sawah atau tegalan itu sudah ditanami sama orang yang merampas tadi, atau setelah merampas dibangun rumah atau warung atau toko atau apa saja. Man zara'a fi ardin maghsubah, siapa yang menanam di tanah hasil gasap, hasil ngerampas, fazar'u li sahibil ardi, maka tanaman itu adalah untuk atau punyaan yang memiliki tanah. Jadi dirampas, marungun tanduri gedang, ditanduri pisang, berarti tanaman pisang itu milik pemilik tanah. Walil ghasibi an-nafaqah, dan bagi orang yang menggasap dia hanya mendapatkan upah. Sampeyan nanam pisang berapa? Ya. Nah, 1 tempat itu berapa diupahi? Berarti tanaman itu milik pemilik tanah. Adapun orang yang nanam, yang menggasap itu kemudian menanami, diupahi dari hasil jeripayahnya nanami pisang itu. Hadza idza lam yakun az-zar'u qad hasada, fa idza kana qad hasada falaysa li sahibil ardi ba'da al-hasdi illa al-ujra. Itu bila tanaman yang ditanam itu belum
menghasilkan. Kok pisang itu ya durung wo. Kalau seandainya pohon, ketel pohon, ya belum ada isinya. Itu milik pemilik. Tapi kalau sudah memungkinkan dipanen, ketela pohonnya bisa dipanen, pisangnya juga bisa dipanen, maka hasil tanaman itu milik orang yang nggasap, tapi dengan syarat dia harus membayar sewa tanahnya. Ya. Ya gak apa-apa PN pisangnya, tapi sewa nono. Nggak apa-apa ambil singkongnya itu, tapi sewa nono tanah ini. Itu kalau memungkinkan atau sudah bisa dipanen. Tapi kalau belum dipanen, tanaman itu milik pemilik tanah, pemilik lahan, tapi tenaga si penggasap ini dihargai. Kalau sudah bisa dipanen, maka tanaman itu milik penggasap, tapi penggasap harus membayar sewa tanah yang ditanami. Amma idza kana gharasa fiha fa innahu yajibu qal'a ma gharasahu wa kadzalika idza bana 'alaiha fa innama yajibu hadma ma banahu. Adapun kalau tumbuhan itu, tanaman itu baru saja ditanam, ya, belum mendekati buah dan seterusnya, maka wajib untuk dicabuti. Patokono, lu aku wis nandur pisang iki ana 20 wit e, patokono 20 cabuti. Bagaimana kalau seandainya dibangun? Kalau sudah dibangun tanah hasil gasap itu, maka bangunan itu harus dihancurkan dan dirobohkan. Kena gasap. Ya. Nah, kan banyak di daerah kita ini, di kota-kota besar, Jakarta misalnya, banyak tempat-tempat yang milik fasilitas umum atau milik orang lain, kadang itu langsung ditempati gubuk, ya. Ditempati bangunan semi permanen. Wah, itu harus dihancurkan karena itu gasap, ya. Kecuali kalau dia beli dengan resmi dan ada suratnya, ya, kalau dihancurkan harus mendapatkan ganti. Fa fi hadits Rafi' ibn Khudaij anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadisnya Rafi' ibn Khudaij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim, siapa yang menanam di bumi, di lahan orang tanpa izin mereka, falaisa lahu minaz zar'i syai'un wala nafaqatah. Bahkan dalam hadis ini tegas, siapa yang menanami lahan tanpa seizin pemiliknya, dia tidak berhak mendapatkan tanaman itu, wala nafaqatahu, bahkan tidak perlu mendapatkan nafkah. Ya salah-salah dhewe wong lahan gak atik ngomong kok langsung ditanduri. Ya. Lho aku jalur upah, malah dalam hadis ini gak oleh upah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala Ahmad, innama azhaba ila hadzal hukmi istihsanan ala khilafil qiyas. Ya. Imam Ahmad memilih mazhab ini, maksudnya memilih mazhab yang tidak ada gantinya sama sekali. Kalau tadi kan pendapat yang mengatakan diganti, ya, jeripayahnya. Kalau Imam Ahmad mengatakan gak perlu diganti. Kenapa? Istihsanan. Dasarnya adalah dasar istihsan. Bagaimana dasar istihsan? Kalau kemudian dia nanami lahan yang milik orang lain tanpa diizinkan, kemudian nanti dapat ganti, wah itu nanti banyak orang yang begitu. Tanduri, mari ngono ketika tahu diusir, njaluk ganti nih. Ya. Nah, berarti itu dalilnya Ahmad adalah dalil istihsan.
Wa akhraja Abu Dawud wa Daruqutni min hadits Urwa ibn Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardan fahiya lahu wa laysa li'irqi zalimin haqqun. Siapa yang menghidupkan lahan, fahiya lahu, maka lahan itu miliknya. Jadi ketika tanah itu masih belum ada pemiliknya, yang pertama kali menghidupkan tanah itu, itulah pemiliknya. Nah, kira-kira nak kini nok tak sing ngono. Kalau ada tanah yang belum ada pemiliknya, ayo balapan galek. Ya akeh-akehan ngukur, aku nggo tampar ae. Tak ukur sing ngomboh itu. Tapi apakah ada sekarang ini tanah? Meskipun di hutan misalnya, apa ada yang ya, tanah tanpa pemilik, tanpa tuan itu ada nggak kira-kira? Pulau-pulau yang terpencil itu loh, sono. Ono sing didol wong Australia bareng kan, ya. Walaisa li'irti zalimin haqqun, dan tidak berhak bagi orang yang zalim itu mendapat hak. Maksudnya orang yang menanami milik orang lain tanpa izin, yaitu dengan cara gasap tadi, laisa li'irti zalimin haqqun, dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia menanami milik orang tanpa izinnya. Hadis ini juga menguatkan pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Qala laqad akhbarani alladhi hadatsani hadzal hadits anna rajulaini ikhtasama ila Rasulullah. Hadis ini berkaitan dengan dua orang yang debat berantem gara-gara tanah, kemudian datang ke Rasulullah. Kenapa kok mereka berantem? Gharasa ahaduhuma nakhlan fi ardil akhar. Salah satunya itu menanam kurma di lahannya orang lain. Moro-moro lahan itu tanduri kurma itu aja. Padahal itu lahannya orang lain. Faqadha li sahibil ardi bi ardi. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan tanah itu milik pemilik lahan, wa amara sahibun nakhli an yakhruja nakhlahu minha, dan Nabi memerintahkan yang menanami agar kurma-kurma itu dicabuti. Qala falaqad ra'aituha wa innaha latadribu usulaha bil fu'usi wa innaha lanakhlu'un. Jadi Nabi betul-betul tegas, tak tekono kurma wong nandur kok gak nang tanah dhewe, tanah wong. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang bersengketa masalah itu. Kenapa? Supaya tegas, tidak ada orang yang ngawur nanduri lahan orang lain tanpa izin. Nah, itu termasuk nggak salah. Ada yang ditanyakan? Ada sisa waktu sedikit, silakan. Ada mic di tengah, Bapak? Masih panjang atau masih banyak masalah batas salah? Oh, tidak ya. Insyaallah satu pertemuan lagi habis masalah gasap. Monggo, yang bertanya itu ada mic. Oh, ya, silakan kasihkan mic-nya kepada Bapak itu. Itu ada mic-nya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, hidup di zaman sekarang, iya, sebab baginda Nabi bersabda, siapa-siapa yang membaca Al-Quran, dia tahu makna, tahu artinya, akan tetapi di dalamnya hati itu tersimpan kata-kata yang benci kepada tetangga atau teman-temannya sendiri. Bagus baginya, kata Nabi, bagus bagiannya, tapi sayang, istilah bahasa Jawa, selalu ngerasa ngoreng. Apakah seperti ini Tuan Guru? Masuk bau-bau surga atau bekas-bekas orang yang berjalan mau masuk di surga? Sampai di sini dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya tangkap dari Bapak ini, suaranya tegas sekali. Tapi aku kok gak pada paham ya, tegas. Tapi yang saya tangkap begini,
ada orang yang disebut tadi bajunya bagus dan seterusnya, iya. Tapi kok dengan tetangganya sering menyakiti hati tetangga, kira-kira begitu ya. Hadis yang bahas seperti itu buahnya. Bahkan ada seorang yang lapor Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang sering tahajud, sering puasa sunnah, tapi sering menyakiti hati tetangganya, sering menyakiti hati kawannya. Di mana dia posisinya? Kata Nabi, ya, ia finnar, dia di neraka. Loh, ini tahajud loh ya. Kalau dia tahajud, ya pasti sholat 5 waktunya juga sholat. Dia banyak puasa sunnah loh ya. Berarti puasa wajibnya juga dia tidak tinggalkan. Tapi di samping itu dia banyak menyakiti hati orang lain. Kata Nabi, di mana Nabi posisinya orang itu? Hiya finnar, dia di neraka. Ada pertanyaan lagi, ya Rasulullah, ada seorang wanita. Ini contohnya wanita, kan bukan berarti hanya wanita, ya, laki-laki juga. Ya Rasulullah, ada wanita yang tidak sholat kecuali sholat wajib, dan dia tidak puasa kecuali puasa wajib, tapi hatinya tidak pendendam. Dia tidak pernah dengki dengan orang lain. Dia baik dengan orang lain. Di mana posisi dia, ya Rasulullah? Kata Nabi, hiya fil jannah, dia di surga. Berarti ternyata kedengkian kita kepada orang lain, ya, dendam kita kepada orang lain itu mempengaruhi apakah kita itu menjadi ahli surga atau ahli neraka. Bahkan di dalam hadis yang sering kita kupas, misalnya ada hadis yang menjelaskan tentang al-muflis, orang yang bangkrut. Ya. Ketika Nabi bertanya, sahabatku, tahukah kamu siapa orang muflis itu? Siapa orang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dinara lahum wa la dirhama. Wong muflis, wong bangkrut itu ya Rasulullah ya sing gak duwe duit, gak duwe dirham, gak duwe dinar, orang duwe dolar, orang duwe rupiah, orang duwe real. Kata Nabi, gak iku wong sing bangkrut menurut aku. Orang yang bangkrut itu adalah alladzi ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa shadaqatihi. Orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, dia membawa pahala salatnya karena rajin salat, dia membawa pahala sedekahnya karena banyak sedekah, dia juga membawa pahala puasanya karena dia banyak puasa. Tapi di samping itu dia sering menyakiti orang yang di sana, pernah mengolok orang yang di sana, nyelatu orang sana, ya. Kata Nabi, kebaikan dia itu akan diberikan kepada orang yang disakiti hatinya, ya. Karena banyak yang disakiti, entek tekor, jadi nyauri urung cukup ini. Maka keburukan orang yang disakiti itu akan diambil dan ditimpakan kepada dia. Dan terakhir kata Nabi, fa'ulqiya finnar, orang itu kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Berarti apa? Kebaikan kita dengan Allah itu harus seimbang dengan kebaikan kita dengan sesama. Ojo nek salate apik tapi karo tangga gak apik. Posoe sering tapi musuhe akeh. Kabeh wong dimusuhi, kabeh wong dirasani. Sak RT ndi sing durung tak rasani ya. Golek wong sing durung dirasani, dipakas dirasani. Nah itu ciri orang yang muflis, ciri orang yang nanti bangkrut di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk itu. Kita baik dengan Allah, kita juga baik dengan sesama. Cukup nih? Itu barangkali Bapak dan hadirin sekalian apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.